Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leody Saputra dengan NIM 230001831. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan proyek tugas akhir yang membuat website, membuat portofolio data daily, kemudian ditambahkan dengan fungsi from dari PHP. Untuk kode pemrograman di sini saya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Pada kode HTML di sini pada bagian ini berisi elemen dasar HTML seperti doctag, tag pembuka HTML, dan metadata di dalam tag head. Metadata termasuk charset, viewport, judul halaman, dan tautan ke style sheet eksternal serta font Google dan icon font Awesome. Look di bagian sidebar ini menggunakan checkbox untuk mengaktifkan tampilan menu sidebar yang berisi daftar tautan navigasi ke bagian-bagian berbeda di halaman. Selanjutnya, pada bagian header ini berisi nama dan navigasi utama halaman dengan tambahan ikon menu untuk menampilkan tampilan mobile. Jadi pada website ini bisa digunakan dengan tampilan mobile. Kemudian pada bagian banner ini menampilkan gambar salam pembuka dan pesan selamat datang di bagian atas halaman. Kemudian di bagian section div class container ini, bagian ini berisi tentang Leody Saputra termasuk latar belakang pendidikan dan hobi pribadi. Kemudian di bagian section ID hobi, di sini bagian ini menampilkan berbagai hobi saya sendiri, masing-masing dengan bar indikator untuk menunjukkan seberapa banyak dia menikmati setiap hobi. Jadi setiap hobi memiliki persenan untuk mengetahui beberapa tingkatan menyukai hobi. Di sini pada bagian section ID foto hobi, bagian ini berisi gambar-gambar dokumentasi dari berbagai hobi saya sendiri masing-masing dengan deskripsi singkat. Kemudian di bagian section ID container, bagian ini berisi formulir input data dan informasi kontak saya sendiri termasuk alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian di bagian footer div class container ini, bagian footer ini berisi informasi hak cipta dan atas nama saya sendiri. Kemudian untuk script src script.js ini, script eksternal ini berfungsi untuk menambahkan interaktivitas pada halaman. Kemudian untuk program CSS memberikan gaya dan tata letak untuk halaman web portofolio pribadi. Aturan umum yang diterapkan pada semua elemen adalah menghapus padding dan margin default, menggunakan font quicksand, dan mengatur warna teks menjadi kode warna 333. Header memiliki tinggi 70 px dan menampilkan sama serta menu navigasi dengan transisi halus saat di hover. Kemudian bagian header berisi elemen H1 yang diatur untuk tampil inline block dengan padding, serta menu navigasi yang menampung di sebelah kanan. Menu navigasi berubah warna saat di hover. Gaya umum untuk elemen menghapus dekorasi teks dan kontainer diatur agar memiliki lebar 90% dari viewport dan margin otomatis untuk perataan. Kemudian sidebar diatur untuk posisi tetap di sisi kiri dengan lebar 300 px dan latar belakang transparan, serta transisi halus saat ditampilkan. Video muncul saat checkbox dengan ID check
dicentang. Bagian panel memiliki latar belakang biru dengan padding, menampilkan gambar dan efek bayangan dan border radius serta teks berwarna putih. Kemudian setiap section diberi padding dan heading dengan garis dekoratif. Paragraf dalam bahan about diatur untuk rata kanan kiri dengan indentasi awal dan spasi antar baris. Bagian hobi dan kontak memiliki latar belakang abu-abu muda. Formula input di bagian kontak diatur agar teks dan elemen input terpusat dengan input dan tombol submit diberi gaya khusus untuk tampilan yang menarik dan interaktif. Kemudian bar indikator di bagian hobi memiliki tinggi 30 px dan latar belakang putih dan border serta nilai indikator berwarna biru. Kolom foto hobi diberi latar 25%, padding dan efek zoom saat di hover atau di klik. Kolom kontak diberi lebar 33,33% dengan gaya heading yang mencolok. Bagian footer diberi latar belakang biru dengan teks putih dan perataan tengah. Kemudian media query digunakan untuk mengatur tampilan responsif di layar dengan lebar maksimal 968 px, menampilkan menu mobile, membunyikan menu navigasi header, dan mengatur ulang lebar kolom hobi dan kontak agar sesuai dengan lebar layar. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan CSS ini memberikan tampilan yang modern, responsif, dan user friendly untuk halaman portofolio pribadi saya. Kemudian pada program JavaScript ini mengimplementasikan efek mengetik otomatis yang menggunakan teks. Pada Universitas Ahmad Dahlan di elemen HTML dengan kelas efek mengetik. Program ini menggunakan konsep IIFA atau Implementally Invoked Function Expression untuk menjalankan fungsi ngetik secara otomatis saat halaman dimuat. Kemudian variabel txt elemen berisi array dengan satu elemen, yaitu teks yang ditampilkan. Count dan txt index digunakan untuk mencetak posisi teks yang sedang diketik. Current txt menyimpan teks saat ini yang sedang diproses dan terus menyimpan potongan teks yang sedang ditampilkan. Kemudian fungsi ngetik pertama memeriksa apakah count sama dengan panjang txt elemen. Jika iya, maka count diseret menjadi 0 untuk memulai dari awal. Current txt kemudian diatur menjadi teks saat ini berdasarkan nilai count potongan teks word dihasilkan dengan menggunakan metode slash dari current txt, memotong teks dari awal hingga txt index yang bertambah. Kemudian teks yang dihasilkan ditampilkan di elemen HTML dengan kelas efek mengetik menggunakan teks content. Jika panjang word sama dengan panjang current txt, berarti seluruh teks sudah ditampilkan, sehingga current ditambahkan dan txt index diseret menjadi 1 untuk memulai kata berikutnya. Dan yang terakhir, fungsi mengetik dijalankan kembali secara rekursif setiap 500 mili-detik menggunakan set timeout, menciptakan efek mengetik yang berkelanjutan. Yang terakhir pada bagian PHP, ini bertujuan untuk mengambil data yang dikirim oleh form HTML, menyimpannya ke dalam file teks, dan menampilkan pesan sukses kepada pengguna. Program dimulai dengan memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah dengan metode makePost menggunakan kondisi if a server's request method post. Jika benar, program akan dilanjutkan untuk mengambil data yang dikirim melalui from dan menyimpannya dalam variabel nama, email, phone, dan alamat dan komen.
Data yang telah diambil kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah string dengan format yang rapi, di mana setiap bagian informasi diikuti oleh baris baru. Selanjutnya, program menentukan nama file, tempat, dan data akan disimpan, yaitu data.txt. Data kemudian ditulis ke dalam file tersebut menggunakan fungsi file put content dengan opsi file append untuk memastikan bahwa data baru ditambahkan ke akhir file tanpa menghapus data yang sudah ada. Setelah data berhasil disimpan, program menampilkan pesan sukses data berhasil disimpan kepada pengguna. Jika permintaan yang diterima bukan dengan metode POST, program akan menampilkan pesan tidak ada yang dikirim. Jika permintaan yang diterima untuk memberitahu pengguna bahwa tidak ada yang diproses. Dengan cara ini, program memastikan bahwa data dari from dapat disimpan dengan aman dan pengguna mendapat umpan balik tentang status penyimpanan data tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.